Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valens Budi Hartanto dari perwakilan SMA Negeri 52 Jakarta. Dan saya di sini berdiri sebagai tim oposisi dengan mosi Dewan Inter percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak positif untuk demokrasi. Oke, dengan tegas bahwa saya ingin menyatakan bahwa politik dinasti tidak serta-merta bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Kenapa? Karena justru dalam konteks yang tepat, politik dinasti ini bisa menjadi sebuah sistem demokrasi yang matang dan relasi dengan dan maksud saya sesuai kehendak dengan tatanan pemerintahan yang sudah ada. Karena kita jangan terlalu buru-buru untuk menyalahkan politik dinasti karena sebelum kita menelaah substansi dan proses secara menyeluruh. Tim pemerintah tadi menyampaikan bahwa dinasti politik adalah isyarat rusaknya suatu negara. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, benarkah semua bentuk politik dinasti itu baik? Maksud saya, benarkah semua bentuk politik dinasti itu buruk? Kalau begitu, negara-negara seperti Amerika Serikat yang memiliki keluarga seperti keluarga Amerika Serikat itu keluarga Kennedy, Bill Clinton, India dengan keluarga Nehru Gandhi, atau Jepang dengan keluarga Abe, seharusnya sudah tenggelam dalam kehancuran demokratis. Tapi kenyataannya mereka tetap menjadi negara yang kuat dengan mekanisme check and balance yang berjalan. Jadi, yang salah itu bukan politik dinastinya, tapi melainkan sistem pengawasan atau pengawalan kekuasaan yang tidak optimal. Tim pemerintah juga menyebutkan bahwa politik dinasti membuat rakyat menjadi bias dan tidak objektif. Nah, tapi argumen ini tidak secara tidak langsung meremehkan kecerdasan politik masyarakat. Faktanya, hari ini rakyat tidak lagi butuh informasi. Dengan segala arus informasi yang sudah ada, mereka mempunyai rekam jejak calon hingga program kerja yang bisa dibandingkan untuk pemilihan tatanan pemerintahan yang akan ada seperti itu. Nah, tetapi karena mereka mempunyai itu semua terjadi karena mereka bukan iming-iming dibodohi, tapi karena mereka punya dasar kepercayaan masing-masing. Masyarakat memilih karena mereka tahu arah yang ingin mereka lanjutkan, bukan semata karena nama belakang. Tim pemerintah tadi juga menyebut politik dinasti itu sebagai aktor yang memutarbalikkan hukum, mencengkram lembaga negara, dan merusak prinsip res politika. Tapi tuduhan ini tidak hanya tuduhan yang tidak berdasar, melainkan juga bersifat generalisasi yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mari kita kritisi, apakah semua pejabat dari keluarga politik otomatis melanggar hukum? Tentu saja tidak. Bahkan banyak sekali politisi yang di luar politik dinasti itu melakukan pelanggaran hukum, contoh korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukan disebabkan oleh politik dinasti, tetapi bisa dilakukan oleh siapapun karena sistemnya lemah. Seperti itu. Maka kalau kita memang ingin menjaga supremasi hukum dan integrasi demokrasi, maksud saya integritas demokrasi, solusinya bukan dengan melarang seseorang maju hanya karena garis keturunannya. Solusi yang benar adalah memperkuat sistem pengawasan. Contohnya seperti KPK, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pengawas lainnya yang harus diberi kekuatan penuh dan bebas intervensi. Jangan salahkan siapa yang maju, karena salahkanlah sistem yang gagal yang mengawasi seluruh sistem pengawasan tadi. Tim pemerintah juga berbicara soal apatisme politik yang muncul karena hadirnya politik dinasti. Oke, sepertinya dari tim pemerintah sendiri kurang memahami dasar atau definisi dari apatisme politik itu sendiri. Oke, apatisme itu lahir ketika rakyat terlalu sering dikecewakan oleh janji politik yang sering tidak ditepati. Bahkan dalam beberapa kasus, politik dinasti bisa menjadi sumber harapan dan kesenjangan visi. Karena apa? Karena rakyat tahu siapa yang mereka pilih dan tahu nilai apa yang dibawa. Karena itu, saya tidak datang untuk membantah dan saya juga akan memberikan solusi untuk dapat dibandingkan dengan argumen tim pemerintah. Pertama, jika yang dikhawatirkan adalah bias memilih, maka jawabannya bukan pelarangan, melainkan peningkatan literasi politik. Edukasi yang berkontinuitas atau berkelanjutan akan membentuk masyarakat yang lebih kritis, cerdas, peka, dan menentukan pilihan politiknya secara bijak.
Kedua, bila yang ditakutkan adalah penyalahgunaan kekuasaan, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat check and balance-nya. Memastikan semua kekuasaan tunduk pada sistem hukum yang adil tanpa pandang sebelah mata. Tiga, saya mendorong adanya transportasi total dari semua calon, baik mereka berasal dari dinasti politik ataupun tidak. Seluruh data termasuk LHKPN, riwayat jabatan, dan program kerja harus dibuka ke publik. Biarkan masyarakat menilai secara jernih tanpa prasangka. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang dilarang untuk maju, siapa yang dilarang, maksudnya demokrasi bukan tentang siapa yang dilarang untuk maju, siapa yang dilarang untuk menduduki kursi pemerintahan itu, tapi siapa yang diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya bahwa dia pantas. Melarang politik dinasti justru melanggar prinsip demokrasi yang paling dasar, yaitu kesetaraan hak untuk dipilih dan memilih. Jangan kita rusak demokrasi dengan menyaring siapa yang boleh maju hanya karena silsilah. Biarkanlah rakyat itu menilai sendiri, karena kedudukan yang paling tinggi adalah ada di tangan rakyat, seperti itu. Kalau rakyat percaya bahwa anak dari seorang pemimpin sebelumnya mampu membawa perubahan dan melanjutkan pembangunan, maka itu bukan dosa politik. Itu bentuk kepercayaan yang sah dan demokratis. Demokrasi adalah tentang kepercayaan yang dibangun dari rekam jejak, transparansi, dan kehendak rakyat. Dan jika rakyat memutuskan untuk melanjutkan sebuah nama, bukan karena dipaksa, tapi karena diyakini, maka tidak ada satupun yang dari kita yang pantas menjemput hak tersebut. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.